Kita akan lanjutkan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini menyingkapkan sesuatu yang ilahi di dalam hatimu, sehingga engkau bersikap benar, bertindak tepat seperti yang Tuhan mau dalam setiap langkahmu, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga sampai garis akhir engkau didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan kita ini harus sejalan seperti yang Tuhan mau, menggenapi rencananya. Bukan memuaskan keinginan daging kita, bukan memuaskan ego kita. Sebab keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata ini seringkali menyeret kita jauh dari hadapan Tuhan dan membuat kita ini lupa dengan tujuan Tuhan. Sehingga kita jadi orang Kristen yang minggu ke gereja, pelayanan bahkan, jadi pendeta, mungkin jadi gembala, jadi diaken, jadi apapun lah namanya, terlibat banyak kegiatan yang berlebar rohani. Tapi dari kelakuan, sikap, dan tindakan kita ini persis seperti orang dunia, kelakuannya busuk, sikapnya jelek, dan sikapnya jahat. Dan akan terlihat jelas dari apa yang kita perbuat. Terlihat jelas dari buah yang kita kerjakan dalam hidup kita menampilkan seperti apa, menghasilkan seperti apa. Di Roma pertama ayat yang ke-21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini orang yang kenal Tuhan, yang ngakunya kenal Tuhan, orang yang ngakunya pelayanan, bisa jadi orang yang punya gelar jabatan rohani, tetapi hidupnya tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Hidupnya tidak mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Karena justru dia melakukan sesuatu yang jahat, karena dari kelakuannya, dari tindakannya tidak hidup sejalan dengan firman, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bukti karena kita mengasihi Tuhan, bukti karena kita mencintai Tuhan, ya kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup benar-benar mencintai Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di Ulangan 11 ayat 1 dan 2. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu tentang Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan dan peraturannya dan perintahnya. Hidup kita harus berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita sudah melakukan dosa. Dosa sebenarnya itu melenceng dari tujuan yang semula, melenceng dari tujuannya Tuhan. Tuhan ciptakan kita punya aturan. Aturannya apa? Kebenaran firman Tuhan. Batasannya adalah firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu mesti belajar firman. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti firman, nggak mau belajar firman, apa yang terjadi? Engkau tidak bisa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bagaimana mungkin kamu pakai cara pandangmu sendiri, pakai ide dan gagasanmu sendiri, kamu memutuskan semaumu sendiri, kamu bertindak seenak perutmu sendiri. Tidak heran orang Kristen yang model kayak begini, Kristen kedagingan, Kristen yang tidak hidup sejalan dengan firman. Perhatikan di ayat yang keduanya, kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu dan yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Bapak Ibu, ketika kita hidup di luar firman, kita akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Makanya kehidupan kekristenan kita ini pengejarannya adalah menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, bukan memuaskan daging dan hawa nafsu kita. Jangan mau ditipu dengan semua keinginan yang di dalam kita yang tidak sejalan dengan firman loh. Kalau kita ini ditipu dengan semua keinginan dan hawa nafsu kita yang tidak sejalan dengan firman, ujungnya, akhirnya kita akan hancur, kita akan terjebak, kita akan menjadi orang yang hidup di luar kasih karunia Tuhan, hidup menjadi orang yang kedagingan dan tidak pernah memuliakan nama Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kita kembali ke Roma pasal yang pertama ayat yang 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, ngakunya kenal Tuhan, ngakunya ngerti kebenaran, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya.
boro-boro mengucap syukur. Isinya ngeluh, isinya gerutu. Ternyata orang yang menggerutu, orang yang ngeluh, orang yang komplain terus, orang yang tidak bisa menerima keadaannya, orang yang tidak bisa mencukupkan dirinya dengan semua yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, ini orang yang susah sekali mengucap syukur. Orang yang susah mengucap syukur ini akhirnya tidak mempermuliakan nama Tuhan, mempertanyakan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan jangan pernah berharap ketika engkau menjadi orang Kristen, hidupmu akan baik-baik saja. Jangan pernah berharap ketika engkau menjadi orang percaya, kelihatannya everything is okay, dan ternyata perjalananmu dibawa ke kehidupan yang tidak oke. Justru dari situ akan Tuhan persiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Karena kalau kita ngikutin daging kita, ujungnya kita ini jauh dari kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar dan hidupnya tidak mempermuliakan namanya, mulutnya susah mengucap syukur, pikirannya menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh dan gelap. Pikirannya sia-sia, hatinya bodoh dan gelap. Orang ini akan melakukan hal yang konyol dalam hidupnya. Hidup menjadi sia-sia. Coba sekarang kita akan lihat di Efesus pasal yang keempat ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Siapa banyak di antara kita yang pikiran kita sering memikirkan hal yang buruk, hal yang jelek, berpikiran yang sia-sia, yang tidak ada gunanya sama sekali. Engkau buang-buang waktumu. Padahal Alkitab katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku dapat hidup bijaksana. Tapi kalau pikiranmu sia-sia, kamu buang waktumu. Banyak orang membuang waktunya, sehingga banyak hal yang baik yang harusnya diterima, tidak diterima. Hari ini pakai setiap menitmu, setiap detikmu, begitu bernilai berharga. Ketika engkau melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, waktumu kamu habiskan berjalan dalam kebenaran. Di ujungnya engkau akan menjadi orang yang berbeda. Di ujungnya engkau akan menjadi orang yang benar-benar berguna dan mempermuliakan nama Tuhan. Tidak lagi ada yang sia-sia. Coba perhatikan ini, orang yang pikirannya ini sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Udah pikirannya ngawur, sembarangan, mikirin yang sia-sia, pengertiannya yang gelap nih, dibutakan ini. Kalau gelap nggak bisa melihat apa-apa. Orang yang nggak bisa melihat apa-apa, jalannya nabrak-nabrak terus. Sering berantem, sering gegeran, sering ribut, sering konflik dengan orang nih biasanya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena kebodohan yang ada dalam diri mereka, karena kedegilan dalam hati mereka. Jangan sampai ini menjadi hidup kita ini. Jangan menjadi bagian dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu, kekristenanmu harus beranjak menjadi orang yang berbeda. Dan saya berdoa setiap orang Kristen itu harusnya tambah hari tambah memiliki hikmat. Tambah hari tambah memiliki pengertian. Orang Kristen harusnya tambah pintar tambah hari. Tahu bagaimana pakai ayat, tahu bagaimana masih bertindak. Engkau semakin kenal Tuhan, engkau semakin dibuat mengerti kebenaran, engkau tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Engkau tahu tangan kanan dan tangan kiri. Engkau tahu bagaimana bertindak dengan tepat, memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Harusnya tambah hari, tambah penuh hikmat pengertian. Tambah hari, tambah powerful hidupmu, memiliki dampak. Orang Kristen dilarang bodoh. Orang Kristen dilarang ikut-ikutan. Engkau harus punya prinsip kehidupan. Engkau harus punya cara hidup yang berbeda, yang sejalan dengan firman. Dari semua tindakanmu, dari semua sikapmu harus sejalan dengan firman, bertindak tepat seperti yang firman katakan, sehingga hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa, ketika Bapak Ibu dengar apa yang saya sampaikan hari ini, engkau semakin pingin kenal Tuhan, dan engkau pingin berjalan dalam kebenaran, dan hidupmu akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak lagi dikuasai oleh kebodohan, tidak dikuasai oleh hati yang degil, dan pengertianmu semakin diterangin. Engkau tidak memiliki pengertian yang gelap. Orang yang pengertiannya gelap itu orang model kayak begini, ketika ditegur tidak bisa terima, selalu merasa dirinya paling benar, selalu merasa dirinya paling hebat, padahal dari sikap, tindakan, dan kelakuannya tidak pernah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan,
Di ayat yang ke-22 di Roma pasal yang pertama. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Kelihatannya kayak penuh hikmat, keputusannya, tindakannya. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah, memuja dengan melupakan penciptanya harus dipuji selama-lamanya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau hatimu nggak kamu taklukkan di hadapan Tuhan, kalau hatimu kamu nggak serahkan di hadapan Tuhan, hati dan perasaanmu akan ngontrol begitu rupa. Padahal hidup kita harus dikontrol oleh kehendak Roh Kudus. Saya sudah sering kali ngomong dalam judul khotbah yang lain. Hidup yang kita hidupin hari ini, hidup ini adalah miliknya Kristus sepenuhnya. Jadi kita ini tidak punya hak lagi atas diri kita. Kita hidup yang kita hidupin hari ini, dari semua keputusanmu harus sejalan dengan kebenaran. Dari semua tindakanmu harus sejalan dengan firman. Sehingga perjalananmu, hidupmu tambah hari tambah diubahkan. Semakin menjadi lebih baik, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semakin kau tahu membedakan bagaimana harus bertindak benar, bagaimana harus bertindak dengan tepat, sehingga kelakuanmu, sikap, dan tindakanmu sejalan dengan firman. Saya temukan banyak orang Kristen yang bertahun-tahun, bahkan yang ngakunya jadi pendeta dan hamba Tuhan, kelakuannya masih dikuasai oleh keinginan dagingnya, dikuasai oleh keinginan, oleh pikiran yang sia-sia. Makanya kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Kita harus menaklukkan diri kita. Dan semua keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita ini kita harus taklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya semakin hari kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, coba cek aja dalam kehidupanmu hari-hari ini. Mungkin orang yang di sekitarmu, orang yang paling sayang dengan kamu, orang yang sering hidup bareng dengan kamu. Benar nggak hidup kita ini sudah jadi berkat? Atau masih jadi batu sandungan? Atau masih suka nyakitin dan melukain orang di sekitar hidupmu? Kalau hari ini hidupmu masih suka bikin trouble, kalau hari ini hidupmu masih bikin masalah terus dan nyakitin dan melukain orang lain terus, artinya apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu putuskan belum sejalan dengan Tuhan. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk jadi trouble, bukan untuk jadi batu sandungan. Dan jangan pernah menyakitin hati orang lain. Karena kamu ngikutin perasaanmu, ngikutin kemauanmu, ngikutin kehendakmu, sehingga kamu seringkali menyakitin dan melukai orang lain. Seakan-akan yang kamu lakukan benar, padahal tindakanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sikapmu tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Makanya kita harus koreksi diri. Harus melihat sampai kedalaman batin kita. Semua tindakan kita, semua sikap kita, semua keputusan kita ini sudah sejalan dengan firman apa belum? Semua yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Bapak Ibu, kita harus memutuskan segala sesuatu dengan tepat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Jangan sampai dalam sikap dan tindakan kita justru kita menjadi orang yang di akhir kehidupan kita hidup di luar kasih karunia Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena pengejaran kita selama tinggal di muka bumi ini hanya pingin nyenengin hati Tuhan, hanya pingin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi serupa segambar dengan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa banyak orang akan tersinggung dan tertemplak dengan apa yang saya sampaikan. Berkaca dengan firman ini.
Kalau tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu masih belum berkenan di hadapan Tuhan, bertobat dan berubah. Masih Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat dan berubah. Saya pun masih banyak hal yang harus dirubah dalam diri saya. Ketika saya belajar firman, saya bercermin dengan firman. Oh, ini loh, belum saya lakukan. Ketika saya belum melakukan, saya bertobat, saya minta kekuatan Tuhan dimampukan untuk menghidupin firman itu. Sehingga hidup saya ingin benar-benar memiliki dampak, bukan jadi batu sandungan. Kalau hidupmu dikomplain orang karena kelakuan burukmu, karena sikap jelekmu, jangan bangga. Sadar diri, bertobat dan berubah. Artinya hidupmu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Hidupmu mempermuliakan dirimu sendiri. Hidupmu mempermuliakan egomu, sehingga jadi batu sandungan. Karena kalau hidup kita ini fokus pada diri kita sendiri, akhirnya ego yang ngontrol, hawa nafsu yang mengendalikan, emosi yang lebih utama. Nah, kita merasa paling benar. Orang model kayak begini ya, merasa paling benar. Mereka bertindak seolah-olah penuh hikmat, merasa paling pintar, merasa paling hebat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Karena apa? Terlihat dari kelakuannya. Di ayat yang ke-22 di Roma pasal yang pertama. Hikmat, penuh pengertian seakan-akan. Penuh dengan semua kegiatan yang kelihatannya rohani bisa jadi. Bahkan melakukan hal yang kelihatannya baik dan mereka merasa paling hebat. Tetapi dari kelakuan, sikap, dan tindakannya ternyata jadi batu sandungan. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Orang-orang model kayak begini akhirnya hidup dikuasai oleh keinginan hatinya, keinginan pikirannya, kehendaknya sendiri. Dan mereka akhirnya melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan melakukan banyak kecemaran. Kita pingin semuanya suatu hari setelah selesai tugas kita di muka bumi ini, kita dipanggil Tuhan, kita menghadap Tuhan, kita pingin didapatin menjadi orang yang berkenan, orang yang setia, hamba yang tepat melakukan seperti yang Tuhan suruh kerjakan. Kita pingin didapati menjadi hamba yang baik. Buat apa kita melakukan banyak hal, tapi ternyata di akhir hidup kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dunia ini seringkali menipu manusia, menipu hamba Tuhan, menipu para pendeta. Dengan semua keinginan, dengan semua kemewahannya, dengan semua pencapaiannya. Padahal Tuhan mau hati kita, Tuhan mau hidup kita sejalan dengan Dia. Kenapa kok kita harus hidup bergantung sama Tuhan, hidup sejalan dengan Dia, hidup dipimpin oleh firman, dan kita harus memutuskan segala sesuatu sesuai dengan firman, supaya Tuhan akhirnya dapatin kita ini bisa dipercaya perlahan-lahan. Ketika Tuhan dapatin kita bisa dipercaya, akhirnya menggenapin apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, dalam setiap tindakan kita di muka bumi ini selama kita hidup ini, mempermuliakan nama Tuhan, membuat orang diberkatin, bukan menyakitin orang lain. Baik Ibu, belajar berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam ketetapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan setiap hari, berjalan sesuai firman dan kebenaran. Hidupmu akhirnya akan dibawa menjadi orang yang bisa dipercaya dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena pengejaran kita adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Engkau tidak bisa menjadi serupa segambar dengan Tuhan kalau dagingmu yang ngontrol hidupmu, perasaanmu yang mengendalikan hidupmu, keinginan mata yang lebih dominan, keinginan daging yang lebih dominan, keinginan hidupmu yang lebih berkuasa lagi. Engkau harus mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap egomu, mati terhadap keinginanmu, mati terhadap cita-citamu, mati terhadap kehendakmu, sehingga yang kita jalanin murni, pure, kehendak Tuhan, keputusan Tuhan.
itu kita perlu latih setiap hari, mati terhadap diri kita sendiri, sehingga perjalanan hidup kita ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini tembus sampai kedalaman batinmu. Engkau tahu bertindak seperti apa. Engkau tahu memutuskan segala sesuatu seperti apa. Setiap hari memiliki kepekaan untuk mengkoreksi hatimu sendiri, supaya akhirnya didapatin menjadi orang yang berkenan mempermuliakan namanya. Di akhirnya hidupmu menjadi orang yang didapatin menyukakan hati Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Bapak Ibu, kita ini belajar firman itu mengkoreksi di dalam hati kita. Ketika Bapak Ibu beribadah hari Minggu dengerin khotbahnya pendeta, Bapak Ibu dengerin khotbah saya, bercermin, melihat kedalaman batinmu. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak tepat di dalam hidup kita, kita tanggalkan. Kita berubah setiap hari, harus diubahkan. Kenapa kok kita perlu bergaul dengan Tuhan? Karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita didapatin mempermuliakan namanya. Amin. Jalan bersama Tuhan, menyerahkan hatimu, menyerahkan pikiranmu, menyerahkan perasaanmu untuk hidup dipenuhi Roh Kudus, mati terhadap diri sendiri, dan di akhir hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sadarin kita selama tinggal di bumi pakai tubuh daging ini masih banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus diubahkan. Jangan selalu merasa dirimu hebat, jangan selalu merasa dirimu benar. Di ujung hidupmu akan hancur, kacau, babak belur, berantakan semuanya. Amin. Saya berdoa hari ini firman ini nempel di dalam batinmu dan mengubahkan hidupmu. Koreksi dirimu dan mulai datang sama Tuhan. Karena hidup kita hanya ingin berjalan dalam ketetapannya, berjalan dalam kekudusannya, berpegang pada peraturannya dan perintahnya. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Anak cucu kita pun hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita di bumi ini sementara, tapi kita sedang menantikan hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih, berkati apapun yang orang-orang ini kerjakan, orang yang setia mendengar firman ini dikerjakan, Tuhan bikin berhasil. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, damai dan sejahtera. Orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadi sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus yang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. We
We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.